Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriska Putri. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Kuantan Singing. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mengenai mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik ini terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama yaitu secara etimologi. Secara etimologi, peserta didik merupakan juga diartikan sebagai murid. Maksudnya di sini ialah orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah thalib, jamaknya adalah tulab, yang artinya ialah mencari. Maksudnya di sini ialah orang-orang yang mencari pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pengertian peserta didik secara terminologi. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural pendidikan. Baik, materi yang kedua yaitu kriteria peserta didik. Kriteria peserta didik yang pertama yaitu peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa. Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang berlomba-lomba bagaimana cara anaknya agar pintar dan mahir dalam berbagai bidang, tanpa mau memikirkan apakah anak mereka mau dan nyaman jika di dalam posisi tersebut. Mereka hanya akan kokoh pada tujuan awal dan akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah les atau kursus. Mulai dari les bahasa, les tari, alat musik, dan lain-lain. Sejujurnya, semua itu tidak untuk kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan orang tua dan bukan keinginan anak, karena ini sesungguhnya bukan dunia mereka. Kriteria yang kedua yaitu peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Maksudnya di sini ialah sebuah tingkat perkembangan massa. Periodisasi di dalam sejarah merupakan tingkat perkembangan massa di dalam sejarah. Pembabatan tersebut dilakukan karena adanya rentang waktu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, dan dewasa. Kriteria peserta didik yang ketiga yaitu peserta didik sebagai makhluk Allah. Maksudnya di sini ialah sebagai makhluk yang mencari ilmu, maka seorang peserta didik harus dapat belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Kriteria peserta didik yang keempat yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang menyangkut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi seperti kebutuhan jasmani contohnya makanan, pakaian, minuman, olahraga, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan rohani contohnya ialah agama, pendidikan, hiburan, kenyamanan, dan lain-lain. Kriteria yang kelima yaitu peserta didik berpotensi. Maksudnya di sini ialah peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Untuk itulah orang dewasa atau pendidik harus berperan penting untuk membantu perkembangan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Maksudnya di sini ialah fisik seorang anak didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada masa perkembangan inilah seorang pendidik perlu memastikan atau memperhatikan perubahan dan perkembangan seseorang didik.
karena pada usia ini peserta didik mengalami masa yang penuh dengan pengalaman atau terutama pada masa puberitas yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial di sini maksudnya ialah digunakan untuk memberikan pengakuan pada seseorang peserta didik yang hakikatnya adalah seorang individu yang ingin diterima eksistensi atau keberadaannya dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan keberadaan dirinya itu sendiri. Yang ketiga yaitu kebutuhan mandiri. Kebutuhan mandiri ketika seseorang peserta didik telah melewati masa anak dan memasuki masa keremajaan, maka seorang peserta perlu mendapatkan sikap pendidik yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian berdasarkan pengalaman. Hal ini disebabkan karena ketika peserta didik telah menjadi seorang remaja, dia akan memiliki ambisi atau cita-cita yang mulai ditampakkan dan berpikirnya seorang peserta didik inilah yang akan menuntun peserta didik untuk dapat memilih langkah yang akan dipilih selanjutnya. Karena pembentukan kepribadian yang berdasarkan pengalaman itulah yang menyebabkan para peserta didik harus dapat bersikap mandiri. Adapun kebutuhan peserta didik yang keempat yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi di sini maksudnya ialah untuk mendapatkan kebutuhan, maka peserta didik harus mampu mendapatkan kebutuhan, mendapatkan status dan kebutuhan mandiri terlebih dahulu. Karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan berprestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kedua kebutuhan tersebut, maka secara langsung peserta didik akan mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandiriannya. Kedua hal inilah yang akan menuntun langkah peserta didik untuk dapat mencapai tujuannya dan untuk dapat mencapai suatu prestasi. Yang kelima yaitu kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Kebutuhan ini tergolong sangat penting bagi seorang peserta didik, karena kebutuhan ini sangatlah akan membentuk mental dan prestasi dari seorang peserta didik. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa sikap kasih sayang dari orang tua akan sangat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dan prestasi yang diinginkannya. Dibandingkan dengan sikap yang kaku dan pasif malah akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan sikap mental peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yakni materi terakhir yaitu dimensi peserta didik. Dimensi peserta didik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dimensi fisik atau jasmani. Fisik manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Manusia sebagai peserta didik memiliki proses penciptaan yang sama dengan makhluk lain, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Namun, yang membedakannya adalah manusia lebih sempurna dari hewan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki nafsu yang dibentengi oleh akal, sedangkan hewan hanya memiliki nafsu dan insting, bukannya akal. Yang kedua yaitu dimensi akal. Akal pada diri manusia tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan bantuan kalbu atau hati agar dapat memahami sesuatu yang bersifat gaib, seperti halnya ketuhanan, mukjizat, wahyu, dan mempelajarinya lebih dalam. Akal yang seperti ini adalah potensi dasar manusia yang ada pada diri manusia sejak lahir. Potensi ini perlu mendapatkan bimbingan serta didikan agar tetap mampu berkembang ke arah yang positif. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi keberagamaan. Maksudnya di sini ialah manusia sejak lahir telah menerima kodrat sebagai makhluk religius, yaitu makhluk yang percaya akan adanya Tuhan atau makhluk yang beragama. Dalam agama Islam, bahwa pada saat janin manusia berada dalam kandungan seorang ibu dan ketika ditiupkan nyawa ke dalam janin tersebut oleh Sang Khalik,
Maka janin tersebut mengatakan bahwa aku akan beriman kepadamu atau Allah. Dari sinilah manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk yang memiliki kepercayaan adanya Tuhan sejak lahir. Yang terakhir yaitu dimensi akhlak. Dimensi akhlak maksudnya ialah sesuatu yang sangat diutamakan. Dalam Islam, akhlak sangat erat kaitannya dengan pendidikan Islam, sehingga dikatakan bahwa akhlak tidak akan pernah lepas atau tidak akan dapat lepas dari pendidikan agama. Baik, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.